Selain menggetarkan jagat entertainment karena ada dugaan masalah narkoba, heboh peristiwa penggerebekan di rumah Raffi seakan menguak kisah asmara Raffi pasca putus dengan Yuni Syara. Keberadaan Wanda Hamidah di pagi buta di rumah Raffi bukanlah hal biasa dan terasa tak lazim. Muncul spekulasi kalau Raffi dan Wanda tengah mulai menguntai benang asmara. Lantas benarkah Raffi dan Wanda terlibat jalinan asmara atau justru ada kepentingan lain di balik keberadaan Wanda di rumah Raffi? Kerabat Wanda menyebut Raffi dan Wanda baru 2 minggu lalu berkenalan dan tak ada yang salah kalau satu sama lain memiliki ketertarikan hati. Namun sayang, kedekatan yang membawa Wanda ke rumah Raffi harus ditebus dengan menjalani pemeriksaan di BNN. Iya, dia baru kenalan 2 minggu ini kok. Baru 2 minggu. Raffi memang lagi PDKT sama Wanda gitu kan, itu aja. Iya. Cuman Wanda bilang ketawa aja, enggak katanya. Gitu. Cuman Raffi memang suka nyumbang untuk kegiatan banjir kemarin lewat Wanda. Dia baru 2 minggu dikenalin sama Raffi. Ya, Raffi itu lagi Raffi itu kan mau jadi caleg PAN juga. Dia mau cari tahu apa sih gimana di partai. Kan kalau informasinya ke sesama kader gitu baik. Saya nggak tahu, nggak mau spekulasi juga. Bukan urusan saya juga. Saya rasa no comment lah saya untuk hal-hal seperti itu. Saya pikir keperluan terlalu luas ya dan terlalu asumsinya nanti terlalu banyak gitu. Lebih bagus kita batasi, kita tidak akan memberikan jawaban yang bisa menimbulkan spekulasi. Mengingat status Wanda yang telah bercerai dan Raffi yang juga telah sendiri pasca putus dengan Yuni, rasanya tak ada yang salah seandainya mereka saling menjajaki untuk melabuhkan hati. Tapi sejauh mana kebenarannya, hanya Wanda dan Raffi yang tahu. Karena muncul juga desas-desus kalau kedekatan mereka berkaitan dengan rencana Raffi maju menjadi caleg. Seolah tak peduli lagi dengan kehidupan pribadi Wanda, mantan suaminya tak mau membuka tabir kedatangan Wanda ke rumah Raffi. Semuanya berlindung di balik pernyataan Wanda berada di tempat dan waktu yang salah saat penggerebekan itu terjadi. Jadi itu bukan kesengajaan ada di sana gitu. Jadi Wanda itu berada di tempat yang salah, di waktu yang salah. Ada urusan lain yang mungkin nanti BNN jelaskan. Iya, karena memang kan itu ada undang atau gimana? Nggak ada undang, sebetulnya kan menurut cerita yang lain juga ada acara sebelumnya gitu. Acara apa, Pak? Biasa aja, acara makan-makan. Ini hubungannya apa sih, Pak? Jadi ada hubungan spesial nggak, Pak, mereka berdua? Nggak ada. Karena sebetulnya di tempat mereka ngumpul itu nggak ada tuh barang bukti ke tempat lain. Seperti yang ditunjukkan itu kan bukan, ini kan karena di kamar, di tempat lain, jadi nggak ada di mereka itu dulu. Oh, nggak tahu saya. Bukan. Sampai saat ini belum sempat terakhir ketemu ya jemput anak-anak aja hari Jumat kan. Tidak tahu tepatnya dalam rangka apa, nobody knows. Biar nanti Wanda sendiri yang akan bisa menjawab hal itu gitu. Tapi asumsi dari kita, ya Wanda hanya berada pada tempat dan waktu yang salah. Tapi sebetulnya dia tidak salah. Keluarga Wanda pun makin nyaring melakukan pembelaan. Salah satu kerabat menyebut ada skenario untuk menyebak Wanda dalam kasus penggerebekan di rumah Raffi. Bukan sekedar permainan orang kecil, karena menurut kerabat Wanda, melibatkan orang-orang penting di pusaran politik. Benarkah demikian? Jadi tolong dicatat ya, bahwa ini persoalannya Wanda berada di tempat dan jam yang salah. Ya. Jadi Wanda bukan ke sana khusus, tidak ada. Kemudian yang paling penting, ini bukan wewenang kami, tapi ada satu hal, saya tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Ini memang ada agenda penjebakan. Ya, ada agenda penjebakan melibatkan orang-orang penting. Titik, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Karena di pesannya seperti itu. Itu hanya clue-nya. Dia tahu dijebak dari penjelasan di atas. Dikasih lihat ini ada bukti rekamannya, komunikasi seseorang. Ya. Bu Wanda sendiri bilang seperti itu? Iya. Dia sendiri bilang iya. Jadi Dia tahu tuh baru di sini dia tahu. artinya dia diundang. Apanya? Rekamannya Bu Wanda diundang. Dia sebenarnya bukan dia yang ini, dia datang ke situ. Memang ada satu proses ya penjebakan. Dia dikasih tahu di atas oleh penyidik, Mbak tuh berada di tempat dan jam yang salah. Sebenarnya ini proses ya. Ini ada sesuatu di belakang ini. Itu aja dikasih tahunya, nggak dijelasin apa sesuatunya. Dia
itu mau nganterin ke rumah temennya, dia nggak jauh dari rumahnya Raffi. Saya juga sebetulnya dengar ceritanya juga banyak yang maaf ya agak aneh. Cuma kan saya nggak punya porsi wewenang untuk jelaskan itu. Jadi ada pihak tertentu mungkin yang nggak senang dengan Raffi, tapi kena kasihan orang-orang lain nggak tahu apa-apa nih kena apesnya kan. Kita nggak tahu ada orang punya kepentingan apa dengan Raffi lah. Selidikin dong kan pers lebih lihai lah soal itu kan gitu loh. Dia salah aja, apes aja gitu, ngapain juga dengan sama kayak si siapa? Saskia lah segala macam, nggak tahu urusan. Akan ada saatnya ada apa Raffi dengan Wanda akan terungkap seiring berjalannya waktu. Namun bagi Raffi, kondisinya sekarang seolah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Belum lagi usai kasus yang melilitnya, sudah terbelit masalah lain. Salah satu mobil yang ada di rumahnya kemarin ditarik paksa oleh pihak leasing. Ada apa sebenarnya? Mengapa mobil Raffi ditarik pihak leasing? menunggak selama 2 bulan atau 3 bulan. Mau dititip dulu di kantor dulu. Nanti kalau menunggu taruh. Dari Verena Murti Finance. Pak? Apa gitu aja. Daripada antara yang di sini, abang dipermasalahkan itu kan, ngambil itu. Iya, kalau saya sih siap aja. Dipermasalahkan saya benar kok, prosedur juga benar. Berarti udah sesuai SOP nih? Iyalah SOP kantor. Iya. Tanda tangannya ada kok, kontraknya ada semua kok. Fotonya Ibu Intan sendiri kontak pinjam duit di kita juga ada. Foto-fotonya juga ada di saya. Atas Syahnas. Itu adiknya Raffi. Adiknya Raffi ya. Iya, dan kemarin itu kan ownernya ditelepon nggak bisa. Saya ini kan mobil di rumah Raffi, Pak. Itu kan dia dong ya, dengan nama adik Bapak. Kalau menurut hukum di saya dan kwitansi yang autentik yang dulu bikin jual belinya bukan punya Raffi lagi, Bang. Punya si Intan. Punya Ibu Intan. Iya. Jadi Raffi udah gak ada kaitan. Sebenarnya kalau itu gitulah. Tapi kan kondisinya mobil ini ada di rumah Raffi. Jadi kan dengan kejadian seperti ini kan saya punya pikiran berarti Raffi minjem duit pakai nama orang lain atau Ibu Intan kesusahan mau pinjem uang ditolongin sama si Raffi, dikasihlah pinjaman jaminan BPKB-nya. Ada dua kemungkinan. Kita nggak tahu. Yang berhutang kepada leasing memang bukan Raffi, tapi seorang wanita bernama Intan yang mengaku membeli mobil dari Raffi. Namun wanita tersebut tak kunjung membayar dan pada kenyataannya mereka menemukan mobil tersebut berada di rumah Raffi saat tayang di TV kemarin. Awalnya kan ada nama konsumen namanya Ibu Intan. Siapa? Ibu Intan. Ibu Intan itu pengakuan dia telah membeli mobil dari Raffi dan itu dibuktikan pada saat mau angkat kredit. Saya telepon Raffi Ahmad dan kata Raffi Ahmad bener dia udah jual sama Ibu Intan. Dan Raffi Ahmad juga ngomong kalau ada apa-apa bisa cari dia ke Dahsyat. Ternyata angsuran pertama bayar, kedua, ketiga nggak bayar-bayar. Dan kita lacak nasabah itu yang atas nama Ibu Intan itu nggak kooperatif, hilang-hilangan, susah dicari. Ternyata saya lihat di stasiun TV mobil itu ada di rumah Raffi, makanya kita mau eksekusi. Intinya Raffi jual mobil ini anggapannya mobil second gitu loh. Dia jual ke Ibu Intan, Ibu Intan pinjam duit ke kita. Tadinya kita nggak yakin bahwa itu mobil Ibu Intan, tapi Ibu Intan meyakinkan kita, dia telepon Raffi. Raffi ngomong katanya mobil ini saya udah jual sama Intan dan sepenuhnya milik Intan. Ternyata kita cek nggak bayar angsuran, kita cek ke Ibu Intan, ini mobil nggak pernah ada di Ibu Intan. 13 jutaan. 13 juta. Selama 2 tahun. Pinjamannya kurang lebih 275 juta. Kondisi Raffi yang tengah dirundung masalah seolah berbanding terbalik dengan sang mantan kekasih Yuni Syara. Penyanyi bertubuh mungil ini justru asik membuat video klip saat Raffi mendekam di BNN. Lantas, apa kata Yuni tentang kasus yang menimpa Raffi di sela-sela syuting video klipnya? Benarkah pula Raffi sering menggelar pesta lantaran kesepian pasca putus dengan Yuni? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Saat Raffi tengah dirundung masalah, sang mantan kekasih Yuni Syara justru membuat video klip kemarin. Semakin move on, Yuni seolah tak lagi memikirkan Raffi atau peduli pada kasus yang menimpa mantan kekasihnya itu. Benarkah Yuni aji mumpung memanfaatkan momen? Benarkah pula Raffi menggelar pesta di rumah lantaran merasa kesepian pasca putus dari Yuni Syara?